Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Arif Abdul Hakim, SSI MMSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menampilkan hasil kerja kami. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, Prodi Psikologi Reguler Pagi Universitas Gunawan, yang terdiri dari Elizabeth Emily dengan NIM 1020111004, lalu ada Fadila Makfiro dengan NIM 1020111032, Hisham Azari Amirullah dengan NIM 1020111031, lalu saya sendiri Putri Kayla Natasha dengan NIM 1020111008, dan yang terakhir ada Yosi Aprilia Lubis dengan NIM 1020111017 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pemanfaatan Teknologi sebagai Media e-Counseling. Sebagaimana yang kita tahu, teknologi informasi dan komunikasi selalu mengalami perkembangan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan salah satunya ialah adanya perkembangan teknologi informasi di bidang psikologi dengan hadirnya e-counseling. E-counseling ini pertama kali hadir pada tahun 1990-an loh, dan kembali booming di era 2000-an hingga saat ini. Nah, kira-kira apa sih e-counseling tersebut dan apa saja kelebihan serta kekurangannya? Dan di mana kita dapat mengakses e-counseling ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijabarkan dan dijelaskan secara rinci oleh teman-teman saya yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisham Azari Amirullah. Saya dari kelompok 2 Psikologi Reguler Pagi ingin ngejelasin apa sih itu e-counseling. Pada perkembangan teknologi saat ini terjadi sangat pesat. Hal tersebut memberikan dampak langsung terhadap aktivitas manusia, mulai dari cara kita belajar, cara kita bekerja, cara kita berinteraksi, dan banyak lainnya. Perkembangan teknologi juga telah membuka era baru bagi para profesi konselor. Mereka menciptakan gaya baru dalam sesi konsultasinya yang mereka sebut e-counseling. Nah, apa sih itu e-counseling? E-counseling terdiri dari dua kata, yaitu elektronik atau online, dan counseling yang berarti pemberian bantuan yang dilakukan kepada ahli terhadap individu yang mengalami masalah yang bermuara pada terselesainya masalah tersebut. Jadi e-counseling adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para ahli psikologi atau konselor guna membantu para klien mereka untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang relatif baru, yaitu online, dan memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaannya sehingga dapat memudahkan para konselor maupun individu atau kliennya tersebut. Terima kasih Hisham atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Yosi Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dalam e-counseling. Pertama, konselor dapat melakukan konseling dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi. Contohnya, bisa dilakukan di rumah, ruangan pribadi, maupun tempat yang nyaman bagi konseli untuk bercerita. Kedua, dapat menghemat waktu. Melalui konseling ini, konselor dan konseli dapat melakukan layanan walaupun berjauhan. Tentunya bagi konseling yang ingin membutuhkan layanan saat itu juga, sehingga konseli dapat mengakses informasi dengan cepat. Ketiga, dapat leluasa menceritakan kepada konselor tanpa rasa takut, malu, maupun canggung. Artinya, konseli lebih nyaman dalam e-counseling dan lebih mudah dalam mencurahkan pikiran dan perasaan yang konseli rasakan. Terima kasih Yosi atas penjelasannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kelemahan dari konseling, di mana di samping kelebihan yang ditawarkan dari konseling itu sendiri, ada beberapa hambatan yang mulai dirasakan terutama oleh para tenaga ahli psikolog. Salah satunya adalah asumsi masyarakat terhadap pasien konseling yang membuat segelintir orang menjadi enggan untuk melakukan konseling, yaitu asumsi di mana mereka yang melakukan konseling adalah mereka yang sudah tidak waras. Tetapi secara tidak sadar ini menjadi hambatan yang sulit dihilangkan dalam masyarakat. Dan mereka yang memang membutuhkan penanganan dari tenaga ahli psikolog menjadi enggan untuk terbuka, enggan untuk meminta pertolongan, yang mana justru menjadi memperburuk keadaan mereka sendiri. Selain asumsi dari masyarakat yang menyimpang terhadap konseling, ada beberapa hambatan lainnya yang mempengaruhi kinerja dari e-counseling itu sendiri, yaitu keterbatasannya akses serta fasilitas. Karena sebagaimana kita tahu, untuk melakukan e-counseling tentunya masyarakat membutuhkan ponsel pintar untuk mendukung serta ketersediaannya akses internet. Sayang sekali, tidak semua masyarakat memiliki fasilitas dan akses tersebut.
Saya Fadila Mafirah dengan NIM 1020111032. Di sini saya akan membahas tentang contoh aplikasi dan website e-counseling. Yang pertama contoh aplikasi. Contoh aplikasinya ada KALM, yang kedua ada Halodoc, yang ketiga ada Alodokter. Ketiga aplikasi ini dapatkan secara berbayar, kita bisa berkonseling dengan psikolog-psikolog profesional. Yang kedua ada contoh website. Contoh websitenya ada ibunda.id dan juga Pijar Psikologi. Ibunda.id dan Pijar Psikologi ini bisa kita dapatkan secara gratis. Kita bisa berkonseling dengan psikolog profesional dengan gratis. Tidak hanya berkonseling, kita juga bisa mendapatkan tes kepribadian gratis dan juga tes mental gratis. Jadi bagaimana? Dapat dipahami kan kalau e-counseling ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para ahli psikologi atau yang dinamakan dengan konselor untuk membantu para klien atau yang dinamakan dengan konseling yang memang membutuhkan pertolongan atau pengobatan khusus terhadap mental mereka, yang mana kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi. Hadirnya e-counseling ini tentunya sangat memudahkan kedua belah pihak, yaitu konselor dan juga konseling. Kenapa? Karena sesi konseling ini dapat dilakukan dimanapun dan juga kapanpun, yang membuat e-counseling sangat efisien dan juga efektif untuk dilakukan oleh siapa saja yang memang membutuhkan pertolongan. Namun, e-counseling ini terkadang dipandang sebagai sesuatu yang negatif karena stereotip masyarakat yang kurang baik terhadap para konseling. Contohnya, para konseling dianggap tidak waras, dianggap gila. Tapi, entah bagaimanapun stereotip tersebut, selalu perhatikan kesehatan mental dan jangan lupa dan jangan malu untuk meminta pertolongan para ahli ketika kalian membutuhkannya. Terima kasih.